Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Rafiani akan mewakilkan kelompok kami dalam menjelaskan pengerjaan data SPSS. Di sini saya punya IBM SPSS statistik dengan versi 26. Untuk pertama buka SPSS, kita buka new dataset. Setelah new dataset keluar, sini akan terlihat yang namanya variable view dan data view, dan yang pertama harus kita isi adalah di variable view-nya di bagian name. Nah, di sini kita buka data tabulasi kita terlebih dahulu. Di sini udah ada, saya sudah buka, saya sudah copy X1 dong sampai total, kemudian X2 juga. Sini tinggal kita copy. Setelah di copy, di sini di bagian di sini kita ubah menjadi 0. Ini kita copy aja. Setelah itu sudah sesuai, kemudian kita ke data view. Setelah diisi variable view, di data view akan terlihat seperti ini di atasnya. Kemudian pada di data view kita bisa langsung copy untuk hasil dari kuesionernya. Karena kita di sini ada 109. Kita ambil contoh dengan 109 populasi sampel. Jadi kita masukkan data kuesioner sebanyak 109. Setelah itu, setelah di copy, kita akan mencari uji analisis data. Dengan pertama kita buka menu analyze, kemudian kita buka scale, kita klik reliability analysis. Di sini kita bisa masukkan X1, kita shift ke X1.10. Kita masukkan ke kolom item. Di statistik di sini kita nggak perlu gonta-ganti apapun, kita hanya perlu di checklist di scale if item delete. Kemudian kita continue, kita oke. Di sini dapat terlihat nilai Cronbach alpha sebesar 0,844 dengan ketentuan Cronbach alpha harus lebih besar daripada 0,6, yang berarti data tersebut dinyatakan reliable. Kemudian di sini juga kita bisa lihat nilai dari uji validitas, yang dimana kita dapat lihat pada kolom corrected item total correlation. Kemudian hal ini juga berlaku untuk pengujian X1 dan X2 dan Y. Untuk pengujian X2 kita klik. Kemudian untuk yang kedua, untuk pengujian X2 kita juga dapat lakukan dengan cara keluarkan X1.1 sampai dengan X1.10 dari kolom items. Kemudian kita masukkan X2.1 sampai X2.10 ke kolom item. Kemudian kita klik OK. Di sini dapat dicek hasilnya juga dari nilai Cronbach alpha dan dari nilai corrected item total correlation. Kemudian berlaku juga untuk pengujian Y, yang dimana caranya juga sama. Kita ke scale reliability, kita keluarkan X1.1 sampai X1.10 dari kolom item. Kemudian kita masukkan nilai Y1 sampai Y10 ke kolom item. Kemudian kita klik OK. Di sini juga dapat kita lihat nilai reliability dengan nilai uji validitasnya. Setelah melakukan uji analisis, kemudian kita dapat melakukan uji
regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Yang dimana pada uji tersebut dapat kita lakukan pada menu analyze, menu bar analyze, kemudian kita pilih menu regression. Setelah regression kita pilih ke menu linear. Di menu linear ini kita tinggal masukin nilai X1 dan X2 itu ke dalam kolom independen, kemudian nilai Y kita masukkan ke dalam kolom dependen. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu statistik. Di menu statistik ini kita bisa pilih untuk checklist Durbin-Watson-nya dan collinearity diagnosis. Nanti untuk penggunanya kita dapat jelaskan di akhir. Kemudian kita dapat pada plots kita masukkan nilai z-prep ke nilai x, kemudian s-receipt kita masukkan ke nilai y. Pada nilai standardized residual plots kita checklist di bagian histogram dan normal probability plot. Oke, kemudian di save kita di unstandardized kita checklist. Oke, kita continue, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk nilai uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda kita dapat lihat dari hasil menu regresi yang tadi kita lakukan. Pada menu ini kita dapat lihat dari hasil model summary atau R-square, kemudian nilai Durbin-Watson's-nya. Kemudian untuk di tabel ANOVA ini kita dapat lihat uji simultan, hipotesis 3 atau hipotesis 4 secara bersama-sama antara X dan variabel ini memiliki pengaruh atau tidaknya. Kemudian pada tabel koefisien kita dapat lihat nilai collinearity statistik atau dapat nilai tolerance dan fear. Itu dapat kita lihat untuk menguji yang namanya multicollinearitas. Kemudian pada kolom T dan kolom signifikan ini dapat kita uji untuk melakukan uji T atau uji parsial masing-masing variabel. Setelah itu kita dapat melihat dari kolom chart. Di kolom chart ini kita dapat lihat gambar histogramnya. Apabila gelombangnya membentuk suatu lonceng, maka penelitian ini berjalan dengan normal, atau dapat dilihat juga dengan gambar p-plot. Jadi mana titik-titik ini, bulir-bulir ini merupakan pernyataan variabel. Jika mengikuti arah horizontal, maka variabel berjalan dengan normal. Maka penelitian berjalan dengan normal. Atau dapat dilihat juga dengan gambar scatter plot. Di scatter plot ini untuk pernyataan ini terlihat menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Kemudian setelah kita melakukan uji normalitas, kita juga dapat melakukan uji normalitas melalui non-parametric test, atau kita lihat dari nilai signifikan di Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa masuk ke menu Analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita milih one sample KS. Setelah di one sample KS, kita dapat nilai unstandardized residual 1. Itu bisa kita masukkan ke tes variable list. Di sini kita klik OK aja. Nah, di sini dapat kita lihat nih, nilai dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test dari sin side to tail. Di sini nilainya lebih besar daripada 0,05, yang berarti penelitian ini berjalan dengan normal, atau tabulasi ini berjalan dengan normal. Sekian presentasi atau penjabaran tentang spesies dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.